belajar. Kalau memang SOP kita ada yang salah, ayo kita perbaiki bersama. Ya. SOP yang pertama yang jelas, ya, yang tidak bisa ditawar yang saat ini, ya, jangan sampai muncul ya Pak Ki ya. Kalau pemadaman, masih pemadaman sekecil apapun, kalau itu bangunan ya, entah itu bangunan permanen, non permanen, semi permanen, ya tetap harus pakai 2,5 kalau pemadaman. Tidak boleh ada tawar menawar hal itu. Apalagi kalau kebakarannya pada tingkat kompleks, yang kompleks tetap harus 2,5. Beda dengan kebakaran kalau misalkan kita di gedung, misalkan di apartemen yang lain biasanya disediakan hanya 1,5 sediakan gedung, dengan asumsi bahwa sudah ada yang namanya hidran maupun sprinkler yang sudah jalan. Oke, yang kedua lagi, ukuran bangunan gedung masing-masing adalah 600 meter persegi. Artinya bangunan ini adalah sekitar 30 kali 20. Ini 30, ini 20. Ya, gambarnya ini lebar harusnya ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini 30, ini 20. Ketika saya sampaikan untuk melakukan blocking, ya, artinya kalau sudah blok, ini bangunan harus betul-betul diblok. Ya, harus diblok. Artinya apa? Kita tidak sekedar untuk melakukan pemadaman di sini, tetapi bagaimana membuka ini. Semuanya harus dibuka. Tidak boleh meremehkan apapun yang namanya bangunan. Kalau ini sudah terbakar, ya, kalau ini ada 2 kayak gini, maka ini sama ini wajib dibuka. Wajib dibuka. Terus yang kedua lagi, pasti yang namanya penyerangan. Ya, saya mau tanya, dari sekian ini, ya, yang arah jam 6 siapa? Arah jam 6 mana? Silakan salah satu. Sampean, arah jam 6 mananya? Ini akses masuknya. Arah jam 6 yang mana? Oke. Ini arah jam, betul ya. Ini namanya gudang. Pintu masuknya di sini. Ini adalah gudang. Ya. Ini pintu masuk bangunan. Ini bukan arah jam 6. Karena ada yang kurang paham itu. Pintu masuk ini adalah pintu masuk bangunan. Ini maka adalah arah jam yaitu komandan. Jenderal itu harus berpikir strategis, harus mengarahkan kepada unit yang akan datang. Inilah yang saya butuhkan buat teman-teman anak-anak muda, ya, dengan semua. Kalau komandan semua, kawan-kawan komandan berjuang itu yang maka seorang komandan berjuang harus berkata lagi. Ketika sampai IC yang pertama itu bertahu. Buat teman-teman komandan itu ketika pertama kali kita datang, dia hanya menamakan anggotanya, ngawal anggotanya, benar? Tidak ngecek semuanya ini, hanya pada fokus di sini. Ketika sampai menyerang hanya fokus ini. Padahal yang sebenarnya komandan itu IC yang pertama kali datang. Begitu dia sudah sini, dia harus ngecek seluruhnya untuk menempatkan pasukan bantuan. Posisinya di mana? Kalau IC, kalau misalkan saya atau Pak Wasis,
Saya hanya berpikir bagaimana untuk mengeblok ini, tapi tidak tahu di lapangan. Siapa yang pertama kali melakukan upaya buka? Oke. Dengan jumlah personil sampai cuma ada 5 orang, benar? Ya, yang berangkat. 2 orang melakukan pemadaman, 1 jurumudi, ya, sama komandan regu, 1-nya bantu sampean. Apa akan mengatasi buka ini? Atasi Pak? Enggak. Ini yang terjadi buat teman-teman. Ini yang lepas. Makanya saya sampaikan, kalau yang ini masih ada namanya space udara, masih ada space jalan. Artinya penanganan ini cukup 1 aja ini yang utama. Tidak langsung semua konsentrasi di sini. Walaupun dalam kenyataannya setelah saya datang ke sana, ya cuma menit itu 2 pancaran toh. Begitu ini sudah ketarik, maka dia ada otak dan api akan masuk. Tidak hanya sekedar lewat atas, tapi dari bawah pun juga di. Maka yang utama sampai untuk melakukan blokir adalah arah jam 3. Kenapa? Ini masih ada space udara, masih ada jaraknya adalah 4 meter. Karena apa? Pasti untuk landasan mobil truk. Jadi tidak 2 unit di sini sampai, berarti 4 pancaran di sini. Ya, cukup pakai 1 pancaran, tapi pakai cengkeh 1 supaya apa? Bantuan yang datang bisa mengcover di sini. Sampai untuk melakukan mapping wilayah tidak hanya sekedar sampai di jalan utama, tidak sekedar sampai melakukan mapping wilayah dengan diri, bisa juga pakai sepeda motor. Untuk apa mapping wilayah itu sampai perlu? Itu adalah untuk mencari akses-akses atau jalan-jalan alternatif, ataupun juga mencari sumber-sumber air alternatif. Namanya formasi unit itu ya sing rapi gitu loh, penempatan unit kiri kabeh, kanan kabeh, sehingga penempatan unit ini tidak ganggu bantuan yang datang dari GLH. Misalkan melindes selang ngewak dewe ya, kadang kalau formasinya enggak, kalau mepet kiri semua ya, biar aksesnya ini lapang. Yang enak selang itu ya sisi dalam ya, jelas selang formasi unit, jangan sampai selang kita ini keluar makan jalan, kayak sisi dalam pinggir ya, di pinggir selang kita, misalkan kita gelar tapi di sisi pinggir, nggak sampai ganggu akses jalan bantuan atau pengendara yang lain, kan enak, rapi, seragam ya, jaraknya juga ditata ya, formasinya. Tadi disampaikan betul 10.000 atau unit besar itu harus formasinya atau fungsinya memang untuk tempur ya. Kalau ada unit kecil datang pertama ya, karena dia sebagai IC pertama, datang pertama ngeblok rambatan, kalau airnya habis ya harus tahu posisi, ojo macet nih terus. Kalau ada unit yang lebih besar yo pinggirongan suwo kan gitu ya, nanti yang mancep adalah unit yang besar 10.000, dia sebagai tandon, dia sebagai unit tempur ya, dia sebagai apa namanya, yang akan mancep di situ untuk operasi pemadaman kita. Harusnya IC yang pertama tadi juga sudah mengarahkan, meminta bantuan apa aja peralatan yang diperlukan. Makanya jenengan itu kita taruh sebagai komandan regu itu bukan
hanya sekedar sampai untuk menempati sebagai komandan perang, tapi itu melekat pada tanggung jawabnya jenengan.